Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita hari ini sekarang berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Sekarang tepatnya kita berada di rute jalan kaki dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba. Ini merupakan rute jalan kaki dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba. Ini jaraknya dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba itu berkisar antara 5,5 kilometer. Kalau untuk rute pejalan kaki mungkin bisa ditempuh dalam waktu 50 menit, kawan-kawan. Jadi insya-Allah hari ini kita akan berbagi suasana untuk berbagi maklumat, yaitu tentang rute jalan kaki dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba. Dan insya-Allah kita sekarang akan langsung menuju ke Masjid Quba, dan sejarahnya insya-Allah nanti kita akan share, nanti kita akan berbagi ketika sampai di Masjid Quba insya-Allah. Selamat menonton. Assalamualaikum. Jadi untuk bagi para jamaah umrah yang ingin ke Masjid Quba, ini boleh juga menggunakan kendaraan yang ini. Ini seperti jamaah kita, ini jamaah Indonesia Malaysia ini. Jadi bisa sekitar ada yang 6, ada yang 10 kendaraan ini. Ini kendaraan yang memang difasilitaskan untuk jamaah umrah supaya memudahkan dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba. Nah, ini tempat-tempat santai di samping, di pinggir-pinggir jalan. Ini ada juga kayak food street di sini. Nah, ini di sebelah kiri. Ya. Jadi kawan-kawan, ini yang nampak di depan kita menara, yang nampak 2 menara ini, itulah Masjid Quba. Jadi sejarahnya setiap jamaah yang sampai, yang tiba di kota Madinah, kota Rasulullah, itu akan menyempatkan diri untuk ziarah ke Masjid Quba. Kenapa? Karena mereka ingin mengamalkan daripada hadis Rasulullah. Kata Rasul, man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fa shalla fihi rak'atain kana ka umrah. Siapa yang bersuci dari rumah ataupun dari hotel, kemudian berziarah ke Masjid Quba dan salat di dalamnya, maka dia akan mendapatkan pahala setimpal dengan pahala ibadah umrah. Itu kata Rasulullah. Jadi setiap jamaah sudah pasti ingin mendapatkan pahala ibadah umrah, itu dengan menyempatkan diri ke ziarah ke Masjid Quba. Jadi itu salah satu pedomannya, dalil hadis Rasulullah tentang Masjid Quba. Kemudian di Masjid Quba inilah, yaitu masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah ketika beliau tiba di kota Madinah. Ketika beliau tiba di kota Madinah, yang mana Masjid Quba ini dibangun dari tanah Kalsum bin Hadam dari Bani Amr bin Auf. Kemudian yaitu beliau merupakan pemuka dari Quraisy, pemimpin dari suku Quraisy, yang akhirnya beliau masuk Islam dan beliau menghibahkan tanah ini kepada Rasulullah untuk kemudian Rasulullah membangun Masjid Quba dengan para sahabat. Alhamdulillah, kita sudah sampai di depan Masjid Quba. Kemudian di Masjid Quba ini
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyempatkan diri tinggal di sini sekitar 14 hari lebih kurang dalam riwayat. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah di sini 14 hari. Kemudian beliau dari situ berangkat. Setelah 14 hari di sini beliau bangun Masjid Quba dengan para sahabat. Kemudian beliau baru melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Madinah, ke Masjid Nabawi. Ini kita sudah sampai di Masjid Quba. Kemudian di sini pula itu ada sumur Bi'ru Aris, yaitu sumur Aris. Sumur Aris itu sumur yang pernah airnya itu diminum oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insyaallah nanti kita akan mencoba untuk mengambil video supaya kita bisa share dengan kawan-kawan. Itu sumur Aris. Kemudian ada sumur Aris dinamakan juga dengan sumur Khatam, Bi'ru Khatam. Itu kenapa dinamakan dengan Bi'ru Khatam? Dulu Rasulullah pernah menghadiahkan cincin kepada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian dari Sayyidina Abu Bakar beliau menghadiahkan cincin tersebut menghibahkan kepada Sayyidina Umar. Kemudian dari Sayyidina Umar cincin tersebut dihibahkan kembali ke Sayyidina Utsman. Kemudian pada Sayyidina Utsman lah cincin tersebut jatuh ke dalam sumur ini, sumur Khatam ini, Bi'ru Khatam. Setelah dilakukan pencarian, cincinnya pun tidak didapatkan. Dari dasar itulah dinamakan dengan Bi'ru Khatam. Ini suasana yang ada di Masjid Quba. Masjid Quba. Jadi ketika sampai di Masjid Quba, maka kita disunnahkan dulu untuk salat 2 rakaat. Masuk ke Masjid Quba, kita salat, kemudian baru kita berbagi suasana, mengambil video dokumentasi di luar masjid insyaallah. Kemudian di Masjid Quba ini Rasulullah itu dalam hadis disebutkan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya'ti ila Masjid Quba masyian wa rakiban kulla sabt. Jadi Rasulullah itu berziarah ke Masjid Quba setiap hari Sabtu masyian wa rakiban. Kadang-kadang beliau berjalan kaki dari Masjid Nabawi, kadang-kadang juga beliau berkendaraan dengan onta ataupun dengan kuda. Jadi untuk mengamal hadis Rasul. Jadi ini alhamdulillah hari Sabtu saya menyempatkan diri untuk ziarah ke Masjid Quba, salat di dalamnya untuk ittiba kepada Rasulullah, sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah. Insyaallah kita akan masuk ke dalam masjid untuk salat 2 rakaat insyaallah. Kemudian jadi Rasulullah dalam hadis disebutkan hari Sabtu ke Masjid Quba. Kalau misalkan kita berziarah ke Masjid Quba yaitu di hari-hari yang lain, itu bagaimana? Nah, jadi kata ulama, berziarah di hari yang lain selain hari Sabtu ke Masjid Quba insyaallah juga akan mendapatkan pahala yang setimpal dengan ibadah umrah. Ya. Baik itu dengan berjalan kaki, masyian ataupun warakiban, ataupun dengan berkendaraan, naik taksi sekarang ataupun naik bus, tidak masalah. Yang penting ziarah, salat di dalam Masjid Quba insyaallah. Kita akan ngambil wuduk dulu. Ini musalla rijal, ila musalla rijal. Jadi menuju ke tempat salat dari sini. Kemudian untuk ibu-ibu, jamaah ibu-ibu itu kalau mau
mengambil wudhu. Nah, ini sebelah sini. Di sebelah sini. Kemudian nanti turun masuk lagi ke arah dari sini. Nah, ini jalur masuk untuk jamaah ibu-ibu ke dalam Masjid Quba. Nah, ke dalam Masjid Quba. Kemudian untuk ngambil wudhu bisa dari sini, khususnya untuk jamaah bapak-bapak. Kemudian yang mau untuk jamaah bapak-bapak juga masuknya bisa dari sini, langsung ke depan. Di sini ada ditulis men's WC. Nah, ini daurah miyah lir rijal, WC hammam rijal. Nah, ini yang untuk bapak-bapak. Jadi untuk masuknya itu di depan sana, masuk ke dalam masjid. InsyaAllah kita pertama akan mengambil wudhu dulu, kemudian salat insyaAllah. Kawan-kawan, alhamdulillah kita sudah ngambil wudhu. Kita akan masuk ke dalam masjid. Ini jalur untuk masuk bapak-bapak. Ini jalur untuk masuk bapak-bapak ke dalam masjid, Quba. Nah, ini di sini kita akan kasih lihat Musalla Rijal Men's Prayer, tempat salat bapak-bapak. Fadil salati di Masjid Quba, kelebihan salat di Masjid Quba, fadilah. Qala Rasulullah SAW, man tatahara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajrin umrah. Siapa yang bersuci dari rumah kemudian datang ke Masjid Quba dan salat di dalamnya, maka dia akan kana lahu ka ajrin umrah, dia akan mendapatkan pahala setimpal dengan ibadah umrah. Mudah-mudahan insyaallah ziarah kita hari ini ke Masjid Quba dan ibadah salat kita nantinya diijabah, dikabulkan oleh Allah, kemudian diberikan pahala setimpal dengan pahala umrah. Kami juga pun turut mendoakan kepada semua penonton, mudah-mudahan dipanggil oleh Allah ke tanah suci, khususnya ke tanah Rasulullah, Madinah Al-Munawwarah, untuk berjumpa dengan Rasulullah, kemudian melaksanakan salat di Masjid Quba dan di masjid-masjid yang lainnya. Amin. Ini suasana di dalam masjid. Ada juga disediakan fasilitas air zam-zam. Ini di dalam Masjid Quba. Bisa air minum zam-zam di sini. Zam-zam. Kemudian ini suasana di dalam Masjid Quba. Nah, kita salat dulu 2 rakaat. Insyaallah kita akan salat dulu 2 rakaat, salat tahiyatul masjid, salat duha, salat taubah. Nah, ini suasana di dalam Masjid Quba. Ini jalur tempat salat untuk jamaah para bapak-bapak, jamaah laki-laki. Alhamdulillah kita baru selesai melaksanakan sholat dan berdoa di Masjid Quba. Sekarang kita akan keluar dari masjid. Sebelum itu saya akan tunjukkan di sini ada juga tempat untuk bisa minum air zam-zam, untuk minum air zam-zam. Jadi fasilitas air zam-zam juga disediakan di sini di dalam Masjid Quba. Untuk jamaah bapak-bapak bisa meminum air zam-zam di dalam Masjid Quba.
Untuk minum air zam-zam disunnahkan berdiri dan menghadap ke kiblat. Dan jangan lupa baca doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekarang kita akan keluar dari masjid. Jadi samping Masjid Quba itu ada beberapa pohon kurma. Beberapa pohon kurma untuk sebagai tanda tempat untuk berkumpul jika nanti, karena biasanya di Masjid Quba juga jamaah sangat ramai kadang-kadang ketika ziarah. Jadi untuk memudahkan para jamaah, baik bapak-bapak, ibu-ibu, bisa juga berkumpul di sini. Ini ada pohon kurma di depan, yang di depan Masjid Quba. Kemudian untuk ibu-ibu itu masuknya dari sebelah sini bisa, dari yang sebelah sana tadi yang sudah saya tunjukkan di video bisa. Keluar dari sini ini pun bisa. Biasanya para jamaah umrah yang ziarah ke Masjid Quba itu sampai di sini dari jam 8 pagi ke jam 10 lebih kurang. Ini sekarang jamaah sudah tidak ramai, jadi bisa dilihat banyak tempat-tempat yang kosong, karena jamaah setelah ziarah dari Masjid Quba itu mereka berziarah ke Jabal Uhud. Suasana dari depan Masjid Quba. Nah, ini. Jadi cuaca di sini di sekitar Masjid Quba sudah mulai terasa panas, Sudah sekarang sudah masuk jam 11 siang. Ini jamaah umrah. Nah, biasa datang ke sini, biasa tiba di sini itu sekitar jam 8 ataupun setengah 9 sampai jam 9. Jadi setelah ziarah dari Masjid Quba itu jamaah biasanya ziarah ke masjid ke Jabal Uhud. Rasulullah setelah dari Masjid Quba, dalam riwayat ada yang disebutkan bahwa 14 hari di sini, beliau melanjutkan perjalanan pada hari Jumat. Kemudian setibanya di pertengahan jalan, yaitu beliau singgah di satu area yang mana di sana lah dilaksanakan salat Jumat. Jadi sehingga
dibangunlah masjid tersebut, yaitu Masjid Al-Jum'ah, yang mana di sana masjid pertama Rasulullah melaksanakan salat Jumat dengan para sahabat ketika beliau beranjak dari Quba, yaitu menuju ke Masjid Madinah. InsyaAllah nanti kita akan sertakan video, kita akan ngambil video di Masjid Quba ketika kita balik dari di Masjid Al-Jum'ah, ketika kita balik dari Masjid Quba. InsyaAllah nanti kita akan kasih lihat video sedikit, video tentang dari luar Masjid Al-Jum'ah, InsyaAllah. Ini sekarang saya akan kasih lihat kepada kawan-kawan, ini Bi'ru Aris atau Bi'ru Khatam, di mana itu di sini yaitu sumur yang pernah diminum airnya oleh Rasulullah, dan juga sumur ini dinamakan dengan Bi'ru Khatam, yaitu cincin yang Rasulullah hadiahkan kepada Sayyidina Abu Bakar, kemudian dihibahkan ke Sayyidina Umar, kemudian dari Sayyidina Umar dihibahkan ke Sayyidina Utsman. Pada masa Sayyidina Utsman lah cincin tersebut jatuh ke dalam sumur yang ini. Jadi saya akan perlihatkan ini sumurnya. Ini Masjid Quba, ini posisi sumurnya di ini. Ini ada jamaah yang sedang berada di sumur yang sedang berada di sumur Bi'ru Aris ini ataupun Bi'ru Khatam. Ini yang ada matanya ini. Ini karena sudah ditutup. Ini ada jamaah-jamaah dari Irak, kalau nggak salah dari Irak. Iya, dari Irak. Ini sumurnya. Ini sumurnya. Ini posisi sumur, yaitu sumur Bi'ru Aris ataupun Bi'ru Khatam. Cuman sekarang karena perluasan itu udah perluasan masjid, perluasan area itu sudah ditutup. Ini posisi tepat berada di sumur Bi'ru Aris ataupun Bi'ru Khatam. Ini sangat dekat dengan Masjid Quba, kawan-kawan. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan balik menuju ke Masjid Nabawi, insyaAllah. Jadi stay tune bersama kami. Jadi untuk rute pejalan kaki yang dari Masjid Quba balik menuju ke Masjid Nabawi itu bisa dengan menggunakan kendaraan ini, kawan-kawan. InsyaAllah nanti harganya akan saya tulis berapa harga per orang untuk naik kendaraan ini. Ini bisa dihuni dengan mungkin 10 ataupun 11-12 orang. Nah, ini seperti ini jamaah yang hendak balik ke Masjid Nabawi. Habibi, bikam ini nafar bikam ini? 10 riyal. 10 riyal wan. Jadi satu orang itu 10 riyal, kawan-kawan. 10 riyal. Di 10 orang ke balik menuju ke Masjid Nabawi. InsyaAllah kita akan naik kita akan coba naik kendaraan ini balik menuju ke Masjid Nabawi. Jadi cuacanya karena sudah sangat panas, kawan-kawan, insyaAllah kita akan balik coba menggunakan kendaraan ini ke Masjid Nabawi. Ini harganya sekitar 10 riyal. Harganya sekitar 10 riyal, bisa ditempati sekitar 10 ataupun 12 orang. Sebentar lagi kita akan berjalan balik menuju ke Masjid Nabawi dengan menggunakan kendaraan sewa yang difasilitakan untuk jamaah dari Masjid Quba balik menuju ke Masjid Nabawi, insyaallah. Habib,
هذا سيارة ايش اسمه يعني مشهور؟ كولف كار. ها؟ كولف كولف كار. كولف كار. Jadi dia bilangnya ini namanya Golf Car. Golf Car. Insyaallah jamaah, kita sekarang akan balik menuju ke Masjid Nabawi. Jadi karena waktu sudah mau memasuki waktu zuhur, menggunakan kita di jalan balik ke Masjid Nabawi. Jadi insyaallah ini rute jalan kaki kiri kanan, ini yang kanan, kiri kanan, menuju ini langsung lurus menuju ke Masjid Nabawi dari Masjid Quba. Jadi ini kemudian yang di sebelah kanan kita ini ada masjid, itulah namanya dengan Masjid Jum'ah. Jadi Masjid Jum'ah ini merupakan masjid pertama Rasulullah melaksanakan salat Jumat berserta dengan para sahabat ketika beliau hendak menuju ke Masjid Al-Munawwarah Madinah dari Masjid Quba. Jadi masjidnya ini sebelah kanan, tidak terlalu jauh dari Masjid Quba. Ini menaranya sudah nampak, ketutup dari ini. Ini Masjid Al-Jum'ah. Masjid Al-Jum'ah. Kita sudah tiba di Masjid Nabawi, alhamdulillah. Nah, ini Masjid Nabawi. Pas dari Masjid Quba menggunakan kendaraan yang ini kita sampainya di
Masjid Ghamamah. Pas di depan Masjid Ghamamah. Ini kawan-kawan, ini namanya Masjid Al-Ghamamah. Jadi Masjid Al-Ghamamah ini, di sini sejarahnya adalah dulu ini tempat tanah luas, tanah kosong ya kawan-kawan. Jadi dulu Rasulullah pernah melakukan salat istisqa di sini, salat minta hujan di area ini. Kemudian Rasulullah ketika beliau melakukan salat istisqa, beliau langsung dipayungi oleh mendung awan. Jadi Ghamamah itu bahasa Arab yang bermakna mendung, awan. Di Masjid Awan kawan-kawan. Masjid Ghamamah ini kemudian dalam riwayat juga disebutkan bahwa di sini pula Rasulullah pernah melakukan salat Id bersama para sahabat, kemudian juga pernah melakukan salat gaib untuk Raja Najasyi setelah Raja Najasyi masuk Islam bersama dengan para sahabat. Ini suasana di sekitar Masjid Ghamamah. Ini kalau kita lihat, ini masjid dibangun pada masa Gubernur Madinah yaitu Umar bin Abdul Aziz. Lewati beberapa masa, sudah direnovasi dari masa ke masa. Jadi ini bangunannya bangunan peninggalan arsitek Turki Utsmani. Karena terakhir direnovasi pada masa kerajaan Turki Utsmani. Ini masjidnya kawan-kawan. Kemudian itu yang di sana adalah yang sebelah sini itu masjid, ini namanya Masjid Abu Bakar. Kenapa dinamakan dengan Masjid Abu Bakar? Di sini juga pernah Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat yang lain itu melakukan salat Id. Jadi untuk mengenang, yaitu momen pernah Rasulullah melaksanakan salat di sini, dibangunlah masjid. Ini Masjid Abu Bakar, dan yang di sini Masjid Al-Ghamamah. Yang di sana langsung ke Masjid Nabawi. Alhamdulillah kita sudah sampai di depan Masjid Abu Bakar. Ini penampakan di depan Masjid Abu Bakar. Ini bangunannya kalau kita lihat ini sama dengan arsitek Turki Utsmani. Memang peninggalan dari bangunan arsitek Turki Utsmani. Masjid Abu Bakar. Jadi kawan-kawan, alhamdulillah cukup di sini video pada hari ini. Jangan lupa di subscribe, komen, like, dan di share. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita selalu berdoa kepada para penonton setia dan para kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan dipanggil oleh Allah secepatnya untuk tanah suci untuk melakukan ibadah haji dan umrah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.